Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat serta soleh dan yang solihah? Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berada pada program belajar dari rumah, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semuanya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, silakan terlebih dahulu kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dalam pemberitahuan video-video pembelajaran pendidikan agama Islam berikutnya. Anak-anak semuanya, terlebih dahulu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar, agar kalian semuanya diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat belajar bagi kalian semuanya. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, kali ini kita berada pada pertemuan 2, mengartikan dan memahami kandungan surat Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengartikan Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kandungan Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Anak-anak semuanya, marilah kita terlebih dahulu mengartikan Quran surat Al-Kafirun ayat demi ayat. Adapun ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, berikutnya marilah kita memahami kandungan dari Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Surat Al-Kafirun turun di Mekah dan tergolong dalam surah Makkiyah. Surah Al-Kafirun terdapat pada juz 30, yaitu di antara surat Al-Kautsar dan surat An-Nasr. Membaca surat Al-Kafirun disunahkan saat sholat sunnah qobliyah subuh atau saat sholat sunnah fajar dan sholat sunnah qobliyah maghrib. Surat Al-Kafirun memiliki kandungan atau makna yang harus kamu ketahui. Marilah kita mempelajari makna dari Al-Quran surat Al-Kafirun. Surat ini dinamakan Al-Kafirun karena membahas tentang seruan terhadap orang-orang kafir. Menurut salah satu riwayat, surat Al-Kafirun turun sebagai tanggapan terhadap para pemuka Quraisy
mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun saja. Lalu mereka menyatakan siap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun berikutnya, mereka ingin membuktikan kebenaran. Jika Islam yang benar, mereka beruntung karena telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, jika agama mereka yang benar, Nabi Muhammad SAW mendapat keberuntungan karena telah menyembah Tuhan mereka. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dengan melarang Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengikuti ajaran kaum kafir Quraisy. Dengan demikian, usaha mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan dakwah Islam pun tidak akan berhasil. Selain itu, surat Al-Kafirun juga menjelaskan perbedaan antara Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya dan Tuhan yang disembah kaum kafir Quraisy. Tuhan Nabi Muhammad SAW yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang sejak awal sampai masa yang tidak terbatas tidak pernah berubah. Sedangkan Tuhan kaum kafir Quraisy yaitu benda yang selalu berubah. Hal itu terbukti dengan kebiasaan mereka yang kadang menyembah batu, pohon, kurma, bahkan pasir. Surah Al-Kafirun juga menjelaskan petunjuk yang tepat dalam menghadapi orang-orang Quraisy, yaitu dengan tidak membenarkan dan mengikuti ajaran mereka ataupun memaksa mereka mengikuti ajaran Islam. Agama adalah kepercayaan dan hak setiap manusia yang tidak boleh dipaksakan. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Akan tetapi, kita tidak boleh menganiaya atau maki orang-orang kafir karena keyakinan mereka. Sejak kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya Abu Tholib. Abu Tholib merupakan salah satu pembesar kaum kafir Quraisy. Semasa hidupnya, Abu Tholib tidak pernah memeluk Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW hidup rukun dengannya. Abu Tholib menyayangi Nabi Muhammad SAW seperti anak kandungnya sendiri. Abu Tholib selalu melindungi Nabi Muhammad SAW dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga sangat menghormatinya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksa Abu Tholib untuk memeluk Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW selalu menghormati kepercayaan Abu Tholib hingga akhir hayat. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Silakan kerjakan dengan baik. Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu.
Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.